Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan kajian ilmu Masjid Miftahul Khair yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di awal malam ini kita bisa rukuk sujud, membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat. Apabila ada seruan yang digaungkan, dikemakan oleh Allah agar kita menghidupkan agama kita, maka kita bergegas untuk memenuhinya. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan, uswah dan contoh teladan utama kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, karena memang dunia adalah darul ibtila, kampung di mana kita diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang bisa untuk lebih baik di dalam beramal, berbuat, mensikapi perkembangan kehidupan dunia yang terus maju dan terus berkembang. Maka keistiqomahan kita di dalam menjunjung tinggi menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran harus terus kita gaungkan, kita gemakan dalam diri kita maupun di lingkungan kita melalui tawasul haq, tawasul bis sabr. Terus berwasiat mengenai hidup hendaklah berdasarkan kebenaran dan terus menerus bersabar di dalam menjunjung tinggi menegakkan yang benar. Yang benar itu ya al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran yang didatangkan oleh Allah yang tidak perlu kita ragukan, karena Allah Maha tahu yang telah, yang sedang dan yang akan. Allah tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Allah tahu yang zahir maupun yang batin. Maka pengetahuan yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya, itu mutlak harus kita yakini sebagai jalan yang akan mengantarkan kita dalam kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Di antara sekian banyak nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di dalamnya, kemudian kita bisa untuk menjunjung tinggi dan menegakkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan di dalam surat Ar-Rum, surah yang ke-30
pada ayat yang ke-29, ayat yang ke-29 sampai dengan beberapa ayat berikutnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Bahkan orang-orang yang aniaya diri, orang-orang yang menzalimi diri sendiri, mereka memperturutkan laku hidupnya dengan hawa nafsu mereka, dengan kesenangan-kesenangan nafsu mereka. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa mendasarkan sikap laku perbuatannya itu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Tentu ilmu di sini maksudnya adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Karena ilmu yang diperoleh secara instinktif, secara tabi'i, secara naluri, itu semua manusia bisa untuk meraih, mendapatkan dan menggunakannya. Contoh, manusia itu ketika dalam keadaan lapar, maka dia akan mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan. Dan ketika manusia itu mencari apa yang bisa dimakan, pasti manusia akan mencari yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh organ tubuhnya. Dari pengalaman kesehariannya, kemudian dia melakukan identifikasi dan pemetaan makanan-makanan yang kalau dikonsumsinya di saat lapar bisa mengenyangkan, tetapi tidak membawa efek sakit, apa sakit perut, apa sakit tenggorokan, sakit yang terkait dengan saluran pencernaan. Itu instinktif, naluriah, alami, manusia akan mengetahui dan memahami. Manusia memperoleh ilmu dari instingnya. Ketika manusia itu haus, kemudian dia mencari minum, kemudian dia minum minuman, pun akan melakukan hal yang sama melalui pengalaman yang sudah dia terima, dia peroleh. Pasti dia akan mencari sesuatu yang bisa menghilangkan hausnya itu, memberikan kenikmatan pada dirinya, kemudian menjamin tidak terjadi kerusakan-kerusakan organ, di mana ketika ia mengkonsumsi minuman itu justru akan menjadikan disfungsi af'al organ tubuhnya. Demikian ketika orang itu kemudian mengantuk, katakan begitu, ketika di tengah jalan sedang mengendarai kendaraan tiba-tiba ngantuk, maka dia akan berusaha untuk mencari tempat rest area, tempat untuk istirahat. Karena ngantuk kalau diteruskan untuk berkendaraan, kecenderungannya adalah terjadi kecelakaan. Dan jika terjadi kecelakaan, pasti dia akan mendapatkan kerugian yang besar, karena fungsi-fungsi organnya akan mengalami gangguan dan ketimpangan. Itu secara instinktif itu bisa diperoleh pengetahuan yang seperti itu. Atau ketika dia memegang binatang itu berbisa atau tidak berbisa, itu bisa untuk refleks. Begitu dia tahu itu bukan cacing misalkan, tapi anak ular gitu, maka dia akan refleks lebih cepat menghindar dari bersentuhan dengan binatang yang menurutnya mengandung racun atau membahayakan pada dirinya. Pengetahuan yang berikutnya diperoleh dengan cara indrawi, apakah penciuman, apakah penglihatan, ataukah pendengaran, atau dari sisi rabaan.
Manusia secara indrawi bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. Semua manusia bisa, ya. Bahkan kadangkala satu dengan yang lain kepekaannya itu memang berbeda. Apakah ilmu yang ketiga diperoleh dengan cara membangun akal, nalar, logika? Jadi kalau menurut pandangan kasat mata ya bintang itu kecil, tapi kalau menurut ilmu yang diperoleh dari logika, akal, nalar, runutnya, ternyata bintang itu tidak kecil. Maka tidak perlu tengkar ketika yang satu mengatakan bintang kecil, yang satu mengatakan bintang itu besar, karena sama-sama pengetahuan yang diperoleh secara nisbi, relatif. Jadi yang besar juga benar, yang kecil juga benar. Kecil karena dia berada di jauh, besar ketika dia berada di dekat. Nah, oleh karena itu jelas ayat ini berbicara ketika orang aniaya itu memperturutkan hawa nafsunya bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Maksudnya bukan akal, maksudnya bukan indrawi, maksudnya bukan dari tobi'i, tahu goriza atau insting, tetapi yang dimaksud bi ghairi ilmin bi ghairi ilmun, yang diajarkan oleh Allah. Allamal insana malam ya'lam, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia atas perkara-perkara yang tadinya dia tidak tahu, sehingga dengan didikan ajaran Allah itu menjadi tahu. Misal bicara mengenai ini halal dan ini tidak halal, ini haram, ini halal. Kalau tadi saya katakan apapun orang akan mengkonsumsi yang berefek menyenangkan, berdampak untuk menyehatkan, menyelamatkan diri, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya itu, ya dah? Tetapi harus ada status barang itu tadi halal atau haram. Maka ketika itu halal, maka dia itu menggunakannya. Kalau itu haram, dia akan meninggalkannya. Itu yang namanya ilmillah, ilmu yang diajarkan oleh Allah. Untuk mengetahui yang haram dan halal itu adalah wilayah ajaran agama, kebenaran yang dibatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntun, membimbing manusia. Karena makanan-makanan yang dikonsumsi yang itu tidak halal itu akan punya dampak terhadap perilaku manusia itu, sehingga perilaku manusia itu akan menjadi membahayakan terhadap diri, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Jadi luar biasa ketika Allah menyebut orang yang aniaya itu akan memperturutkan terhadap perilakunya itu kepada hawa nafsu yang ada pada dirinya, dengan tanpa mengindahkan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada mereka, sehingga dia hanya cenderung kepada bagaimana menikmati terhadap apa yang ada, tetapi dia tidak bisa memahami batasan-batasan hak-hak antara dirinya dengan Tuhannya. Yaitu yang paling bahaya dalam kehidupan ini. Maka siapa yang akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk terhadap orang yang memang sesat, orang yang kemudian dia itu tidak mendapati terhadap Allah. Jadi orang yang tidak bisa menemukan Tuhan yang benar dalam hidup ini, itu adalah zulman aziman, kegelapan dan keaniayaan yang paling agung, yang paling dahsyat adalah ketidaktahuan orang dengan Tuhan yang menciptakannya. Ketidaksadaran orang itu bahwa dia hidup itu ada yang menghidupkan, dia mati ada yang mematikan, dan seluruh fasilitasi yang disiapkan untuk memenuhi hajat hidup maupun apa yang diperlukan saat usai kematiannya, itu dia tidak bisa mengenali dengan baik dan benar, ya. Makanya sering disebut orang cerdas itu orang yang tidak terlalu panjang angan,
tetapi segera beramal untuk dinikmati setelah kematiannya. Dan orang yang tidak cerdas itu orang yang angan-angannya terlalu panjang, sehingga sudah mati pun masih berpikir mengenai dunianya. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi sudah nazak pun masih, duh Gusti, sekiranya engkau tangguhkan, tidak segera kau matikan aku, maka aku akan berbenah diri untuk menjadi orang yang bersedekah dan menjadi orang yang solih. Nah, tapi jawab Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhirna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah cukup waktu diberikan, sudah cukup kesempatan diberikan, hanya kamu aja yang menunda-nundanya. Nah, karena itu orang cerdas selalu berbuat apa yang akan dia nikmati setelah kematiannya. Walaupun mati belum dijalani, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk membekali dengan amal-amal yang bisa untuk dinikmati setelah kematiannya. Kalau Mbak Yama Dahlan saling ngingetin kepada santri-santrinya dulu itu, hidup di dunia ini cuma sekali, untuk bertaruh apakah setelah mati nanti tetap jadi yang bahagia ataupun menjadi yang menderita, itu bergantung pilihanmu saat ini, ya, tergantung sikap lakumu ketika ada di dunia ini. Maka orang yang sesat dari jalan Allah itu sulit untuk mendapatkan bimbingan, sulit untuk mendapatkan panduan. Kenapa? Karena memang bimbingan panduannya itu sudah diturunkan oleh Allah dan sudah diajarkan, sudah dipahamkan. Hanya saja mereka tidak bergeming dengan penjelasan-penjelasan, tidak bergeming dengan ajaran-ajaran itu, karena dominasi hawa nafsunya pada diri orang tersebut. Alhamdulillah, sebagian manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Dia tahu, sadar, yang mencipta hidupnya adalah Allah, yang mematikan hidupnya adalah Allah. Tetapi ketika Allah membuat aturan bagaimana cara menjalani hidup ini, kemudian dia mengabaikan aturan-aturan Allah. Itu orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, di samping dia sesungguhnya bertuhan dengan Allah. Alhamdulillah, hati-hati ini kaitannya dengan ego, kaitannya dengan hawa nafsu yang ada. Wa ma lakum min nasirin, dan orang yang sudah sesat seperti itu sulit bagi mereka untuk mendapatkan penolong-penolong. Apakah ditolong oleh saudaranya, sesama manusianya, atau ditolong oleh para malaikat-malaikat Allah? Sulit mereka yang hidupnya sudah tenggelam di dalam ragam kezaliman, karena dia tak tahu diri, tak sadar diri bahwa dia adalah sosok ciptaan yang mestinya mengabdiannya kepada Allah, kemudian membingkai perbuatannya sesuai dengan aturan Allah, yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh ditinggalkan, yang petunjuk-petunjuk dipikir sesuai kemampuannya, kemudian ditegakkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia tidak punya kemampuan untuk itu dan kemauan untuk itu. Maka orang yang demikian sulit untuk mendapatkan pertolongan, karena nyatanya dia tidak merasa butuh pertolongan itu. Nah, repot toh, nulung wong sing wonge ora butuh pitulungane wong. Nah, kan susah. Menolong orang yang orang itu tidak butuh dengan pertolongan, karena dia menganggap dirinya sudah serba dalam kehebatan, sudah ada dalam kecukupan, tidak butuh bantuan orang lain. Mengaji seperti ini adalah bagian daripada untuk mendapat inayah, pertolongan dari Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tetapi cara untuk mendapat pertolongan Allah itu diantaranya adalah dengan kita belajar ihdinas siratal mustaqim, selalu ingin untuk memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah agar kita bisa utuh di dalam menerima pengertiannya dan kemudian bisa untuk menjalankan sesuai kemampuan kita masing-masing.
Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan faqim wajhaka lid-dini hanifah. Oleh karena itu, tegak luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang diberikan oleh Allah ini. Kebenaran ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui percontohan para rasulnya, para nabinya. Kalau di kita ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Quran, yang di Quran itu juga banyak kisah-kisah tentang para nabi. Ada surat Yusuf, ada surat Hud, ada surah Ibrahim, ada surah Al-Anbiya, berbicara mengenai para nabi, berbicara mengenai orang-orang tertentu. Ada surat Nuh, ya tak? Semua itu adalah kisah-kisah yang memperkuat adanya para nabi dan rasul itu punya kewajiban menuntun dan membimbing umat manusia sesuai dengan zaman masing-masing. Sedangkan kita ini hidup qad khalat min qabli rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum fala yadurrullaha syai'a. Jadi yang kita hidup sekarang ini adalah masa di zaman mana para rasul itu sudah sunyi, para rasul itu sudah tiada. Dalam kehidupan dunia saat ini tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang rasul, semua sudah tiada. Dunia ini sunyi dari rasul, sunyi dari nabi, ya. Afa imata au qutila, baik beliau itu sudah meninggal, sudah mati, terbunuh di medan perang atau mati secara normal, ya. In qalabtum ala aqabikum, apakah dengan kondisi yang seperti ini kamu akan bertolak kembali kepada kezalimanmu, kesyirikanmu, atau kamu kemudian tidak bisa menerima kebenaran ilmu yang diajarkan Tuhanmu, yang diwariskan oleh para rasul-rasulnya. Jadi yang diwariskan oleh para nabi-nabinya. Apakah kamu akan kembali wa may yanqalib aqibai fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang kemudian kembali kepada masa kegelapannya, masa aniayanya, maka sungguh itu tidak pernah membahayakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzi syakirin, dan dia Allah akan memberikan imbalan yang terbaik bagi hamba-hamba yang tetap konsisten istiqomah di dalam berislam, di dalam menegakkan agama yang mana agama itu ada hanif, lurus, agama itu benar, agama itu sesuai dengan fitrah manusia itu tadi. Fitratan wa allati fataran nasa 'alaiha, yang fitrah Allah di mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah agama itu. Jadi luruslah kamu, tegaklah kamu di atas agama yang Allah ciptakan fitrah manusia itu sebangun dengan nilai-nilai ajaran agama itu. Hari ini dunia dihebohkan lagi dengan yang namanya cacar kerah. Ya, itu kan ada penyakit lagi, cacar kerah. Beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan hepatitis yang tidak dikenali sumbernya, penyebabnya. Setelah kasus COVID-19 mereda, muncul itu berbarengan dengan penyakit PMK. Ketika kita hendak merayakan Idul Kurban, ada penyakit namanya penyakit mulut dan kuku, ya, sehingga itu juga berdampak, ya, terhadap petani-petani ternak, berdampak pula kepada saudara-saudara kita yang menyembelih, ya, yang kurban, ya. Nah, hari ini kita juga dihebohkan dengan cacar kerah, yang itu menurut penelitian WHO sudah intensitasnya itu sudah termasuk darurat global. Tapi pemicunya, ya, yang sebagai terdampak itu adalah rata-rata LGBT, kelompok gay, kelompok lesbi. Lah, itu kan betul-betul Allah menunjukkan kepada kita bahwa perilakumu yang hanya memperturutkan hawa nafsumu pada akhirnya itu akan mencelakakanmu, akan membinasakanmu, akan melenyapkanmu. Karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia.
Saiki nek wong lanang kumpul karo wong lanang kayak kaum Ad misalkan, ya toh, kaum Samud misalkan, maka dengan sendirinya penerus manusia itu akan hilang, silsilah mata rantai manusia itu akan hilang. Karena apa? Tidak ada regenerasi. Mula laki ya ketemunya harus dengan perempuan, sehingga ada proses regenerasi dalam kehidupan ini. Nah, Islam itu sesuai fitrah manusia. Manusia itu aslinya memang kalau sudah ketemu dengan pasangan yang tepat, yang namanya laki perempuan itu litaskunu ilaiha, ketenangan dan kedamaian hatinya itu luar biasa. Maka ada lembaga namanya lembaga perkawinan, supaya martabat daripada pasangan itu dilindungi oleh siapa? Oleh ketentuan hukum Allah, ya, oleh ketentuan hukum Allah. Lalu manusia mengambil pengembangan menjadi peraturan perundangan. Jadi tanpa peraturan perundangan sebenarnya Islam sudah mengatur. Kenapa? Karena fitrah manusia itu harus dijaga martabatnya, jangan sampai diinjak, jangan sampai dinista, jangan sampai kemudian kehilangan kemuliaannya itu. Jadi orang yang menikah itu orang yang istimewa, ya, orang yang istimewa. Maka sampai Nabi menyebut sempurna iman orang itu separuh ditentukan oleh pernikahannya. Ya, coba. Jadi jangan diterjemahkan Pak. Nek ngono nek nikah luwih teko situ pasti lebih kan ya. Oh, separuh katanya tadi kalau nikah. Kalau nikahnya 2 Pak, berarti sudah 100%. Jangan dimanai begitu, ya. Tetap menikah cuma separuh gitu ya. Yang separuhnya itu untuk menjaga yang lainnya, ya. Yang lainnya itu setelah nikah itu diapain pasangannya? Apanya diuring-uringin, dimarah-marahin, dimaki-makiin gitu ya, atau disayang, atau dibangun harmoni. Sehingga Nabi menyebut terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, itu baru dari sisi fitrah manusia untuk bagaimana punya keturunan. Maka manusia itu bangga dengan adanya anak cucu. Nah, untuk punya legalitas anak cucu, maka Islam mengesahkan lembaga namanya perkawinan. Dan seterusnya melarang perzinahan, kemudian melarang pergundikan dan semacamnya. Subhanallah. Ini fitrah manusia. Manusia itu selalu ingin menjadi yang thayyib, yang baik hidupnya. Maka Islam mengajarkan Allah itu thayyib dan cinta dengan yang thayyib. Maka thayyiblah kamu di dalam berperilaku. Allah halalkan at-thayyibat dan Allah haramkan al-khaba'is misalkan. Itu adalah ranah-ranah untuk fitrah manusia itu dilindungi. Karena memang agama yang dibuat oleh Allah, Islam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yang secara total berada di Quran yang kita punya ini, di mushaf yang kita miliki ini, maka fitrah manusia yang sedemikian itu berada di atas ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap penciptaan Allah itu. Dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama yang tegak, agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengilmuinya, kebanyakan manusia tidak memahaminya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya Islam yang dihadirkan oleh Allah itu adalah nilai yang luhur, yang apabila dijunjung tinggi dan ditegakkan dengan benar dalam kehidupan umat manusia ini, maka terciptalah rahmatan lil alamin, terciptalah kehidupan yang welas asih, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bertolong-tolongan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Jikalau Islam betul ditegakkan
secara utuh, menyeluruh. Makanya udkhulu fisilmi kafah, masuk ke Islam dengan total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah setan. Bahkan apabila ada nazgun, ya, minas syaitan nazgun fasta'id billah, apabila ada bisikan-bisikan, ya, di dalam jiwa manusia dari setan itu, maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang membuat hidup ini bersaing tidak sehat, bersaing tidak sehat itu menganggap orang lain itu musuh, gitu ya. Kemudian tumbuh kebencian terhadap perbedaan yang sifatnya alami, itu adalah hasil bisikan-bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Termasuk ketika kita ibadah kita itu kalau sampai melahirkan kesombongan, rumongsone paling apik dhewe, paling bener dhewe, terus paling diterima dhewe karo Gusti Allah. Lalu nek kancane dianggap salah, keliru, gak diterima karo Gusti Allah. Jadilah seperti Qabil, ya toh? Karakter Qabilisme. Ya, zaman Nabi Adam ada dua anak Adam namanya Qabil dan Habil, disuruh untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan persembahan-persembahannya, dengan pengabdiannya. Loh, kok malah justru menjadi pembunuh kepada saudaranya. Dan sekarang ini jiwa-jiwa Qabilisme itu rupanya masih banyak berkembang di kehidupan kita ini, ya. Oleh karena itu la yastakbiruna, tidak boleh kesombongan lahir dari peribadatan yang dilakukan oleh orang. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu persembahan kita untuk Allah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita harus berdoa, taqabbal minna, Gusti trimo ibadah kula niki. Innaka antas samiul alim, karena Engkau Maha tahu dan Engkau Maha mendengar apa yang di batin saya dan apa yang di zahir saya. Saya itu ketoke ya ruku bener petang rakaat nek wayahe salat Isya, rukukku, sujudku, ya toh, rakaate ya wis cocok. Tapi apakah kemudian setelah rukuk dan sujud itu adakah athari sujud, adakah pengaruh-pengaruh dari sujud itu yang kemudian ruhama ubainahum, memiliki asyidda al-kufar, tegas dengan ragam kekufuran tetapi penuh kasih di antara sesama. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu di antara pengajaran Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia termasuk kita, bahwa orang-orang yang aniaya diri itu memperturutkan hawa nafsunya dengan tanpa mengindahkan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Maka ketika sudah mereka terbelenggu, jare wong Jawa keblinger, ya toh, iku biasanya wis angel untuk ditulung, karena dia akan merasa bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan itu benar. Kalau sudah seperti itu, angel untuk bisa mendapat pertolongan. Makanya kita berusaha untuk tegak di dalam agama yang lurus tadi itu. Insya Allah kalau dalam penegakan agama yang lurus itu tidak diikuti dengan kesombongan, kecongkakan, maka hidayah Allah akan terus kita peroleh, dan akhirnya perbaikan-perbaikan dalam amal akan bisa kita lakukan sampai ketika akhir hayat kita bisa dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun.